Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Fungsi dari Balance Scorecard adalah untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan luas untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran pertumbuhan. Serta fungsi lainnya adalah sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi dianut telah tercapai. Kedua, sebagai alat ukur keuangan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Sebagai alat analisis efektivitas strategis telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, dan terakhir adalah sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Perspektif Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak biasa diabaikan, di mana pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Dalam Balance Scorecard perspektif pelanggan yang dalam mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. Tolak ukur dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Core Measure Group atau kelompok inti dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Menurut Kusna tahun 2017, perspektif proses bisnis internal menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggaran dan tujuan finansial perusahaan. Dalam perspektif ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Selain itu, manajer juga mengetahui sejauh mana bisnis yang telah mereka jalankan. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Kusna tahun 2016, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, peningkatan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Terima kasih.